Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan beberapa berita terkait dengan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan pada sore hari ini tercatat orang dalam pemantauan berjumlah 1.318 jika kita bandingkan dengan kemarin pada periode yang sama pada sore hari berkurang 25 ODP. Kemudian pasien dalam pengawasan baik yang dirawat maupun yang diisolasi mandiri hari ini berjumlah 16 pasien, dan kalau dari total ada penambahan sebanyak 2 PDP dari sebelumnya 14. Penambahan ini ada sebanyak 4, namun juga ada pengurangan dari PDP menjadi ODP. Jadi yang bertambah di Rumah Sakit Ratu Jaleha sebanyak 1, Rumah Sakit Ulin sebanyak 1, Rumah Sakit Suaka Insan 1, Rumah Sakit Sultan Suryansah 1. Namun juga ada pengurangan dari PDP dari Rumah Sakit Hasan Basri sebanyak 2 yang saat ini menjadi ODP. Kemudian jumlah yang dirawat dari 16 pasien dalam pengawasan tersebut di Ulin sebanyak 4, kemudian di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 3, Rumah Sakit Hasan Basri 3, Rumah Sakit Islam 1, Rumah Sakit Ratu Jaleha 1, Rumah Sakit Suaka Insan 1, dan Rumah Sakit Sultan Suryansah 1. Isolasi mandiri ada di daerah Balangan sebanyak 2. Kami juga informasikan terkait dengan jumlah kasus pada sore hari ini masih 95 kasus, di antaranya 79 kasus itu dirawat atau dalam isolasi mandiri. Kemudian yang sembuh 9 dan 7 meninggal. Kami informasikan bahwa yang saat ini dalam perawatan baik di rumah sakit yang ada di ibu kota provinsi maupun tersebar di beberapa kabupaten kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 34 kasus dan 45 isolasi mandiri atau dalam karantina khusus. Oleh karena itu kami sampaikan pasien yang terkonfirmasi positif dirawat di Ulin ada 19 kasus, Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 4 kasus, Abdul Aziz 2 kasus, Rumah Sakit Bu Yasin 2 kasus, Rumah Sakit Idaman 2 kasus, Rumah Sakit Damanhuri 3 kasus, dan Rumah Sakit Badarudin sebanyak 2 kasus. Selebihnya sebanyak 45 kasus dilakukan isolasi mandiri atau di karantina khusus. Kami informasikan pula kondisi pasien yang dirawat di beberapa rumah sakit tersebut, baik yang terkonfirmasi positif maupun yang masuk dalam pemantauan. Kami informasikan kasus COVID 2, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 28, 30, dan 35 saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin dalam kondisi yang stabil, sedangkan kasus COVID 39 masih menggunakan alat dalam kondisi yang masih sesak napas. Kemudian kasus COVID 40 kondisinya stabil, sedangkan kasus COVID 55 dan 45
masih dalam kondisi yang sesak napas. Selanjutnya case COVID 59, 77, 56, 60, dan 61 saat ini kondisinya dalam kondisi yang stabil. Kami informasikan pula yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, yaitu case COVID-18, kemudian 26 dan 27, kondisinya dalam kondisi yang stabil, sedangkan case COVID-41 masih mengalami sesak napas. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Buya Yasin Tanah Laut, yaitu case COVID-24, kondisinya stabil, sedangkan case COVID-36, kondisinya dalam kondisi yang masih sesak napas. Sementara yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz, yaitu case COVID-31 dan 22, kondisinya stabil. Rumah Sakit Idaman, yaitu case COVID-57 dan 58, kondisinya juga stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Damanhuri Hulu Sungai Tengah, Barabai, case COVID-52, kemudian 53 dan 54, kondisinya saat ini juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin, yaitu case COVID-50 dan 51, kondisinya saat ini dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya juga kami informasikan 45 kasus yang saat ini dalam isolasi mandiri maupun yang dirawat atau dalam karantina khusus, semuanya dalam kondisi yang stabil. Itulah beberapa kondisi yang dirawat yang terkonfirmasi positif, baik tadi yang kami sampaikan di rumah sakit maupun yang dilakukan dalam isolasi, baik isolasi mandiri maupun karantina khusus. Kami juga informasikan pasien dalam pengawasan yang saat ini juga dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya di Rumah Sakit Umum Ulin 54, kondisinya pada hari ini dalam kondisi yang stabil. Sedangkan Ulin 61, 62, dan 63 masih mendapatkan perawatan dan kondisinya masih dalam sesak napas. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Islam IB1, kondisinya baik dan stabil. Kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 13, Mas 15, dan Mas 16, kondisinya juga dalam kondisi yang baik dan stabil. Yang dirawat di isolasi mandiri Kabupaten Balangan, BL1 dan BL2, juga kondisinya dalam kondisi yang baik dan stabil. Kami informasikan pula yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, yaitu HB4, HB5, dan HB8, saat ini kondisinya juga dalam kondisi yang baik dan stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha, saat ini yaitu RZ1, kondisinya dalam kondisi yang stabil. Dan ini merupakan PDP baru. Usia 68 tahun, perempuan atau wanita dari Kabupaten Banjar. Selanjutnya juga kami informasikan yang dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan, yaitu usia 68 tahun, jadi SI1, laki-laki dari Banjarmasin, kondisinya juga masih dalam kondisi yang bagus, ya. Dan ini merupakan PDP baru. Begitu juga yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Sultan Suryansah. Ini adalah SS1, usia 60 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Nah, itu adalah beberapa informasi terkait dengan kondisi para pasien yang dirawat di dalam pengawasan.
di beberapa rumah sakit. Kami juga ingin informasikan terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan. Di antaranya adalah dengan saat ini sudah disetujuinya PSBB dari Menteri Kesehatan, terutama terhadap Kota Banjarmasin yang telah mengajukan, bagaimana dukungan pemerintah provinsi. Sebagaimana kami informasikan bahwa dukungan-dukungan yang dilakukan oleh provinsi terhadap adanya usulan PSBB ini sudah dari awal dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi tentu saja melakukan sinergi dan memberikan dukungan-dukungan sesuai dengan kewenangan yang ada untuk diterapkannya PSBB. Oleh karena itu kita akan tunggu saja bagaimana nanti penerapan PSBB yang akan dilakukan oleh Banjarmasin. Dalam hal ini kita tunggu keputusan dari wali kota di dalam upaya penerapannya. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan nantinya dengan para pekerja baik yang ada di Banjarmasin, yang domisilinya di Banjarbaru dan lain sebagainya.